Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Siti Asfiah selaku Koordinator VCT Kabupaten Sukoharjo. Pada yang kami hormati Ibu Bos, Bu Sudaksi SPD, dan Ibu Moderator Bu Sri Wahyuningsih dari SMK Kita Sukoharjo. Tak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk berbagi ilmu sharing di sini, yaitu terkait dengan membuat media pembelajaran di Android dengan menggunakan SAC. Bapak Ibu, untuk materi tadi sudah sempat kami Bu Sri Wahyuningsih maupun Ibu Sukeksi, dan di link di kolom chat itu sudah kami sampaikan juga untuk materinya. Nanti bisa Bapak Ibu unduh untuk materi, untuk panduan nanti di rumah apabila Bapak Ibu mungkin mengalami kesulitan. Di situ ada panduannya, urut lembar kerja 1 sampai lembar kerja terakhir itu sudah kami urutkan. Untuk siang hari ini, pagi siang hari ini, kami akan sampaikan untuk materi SAC ini dalam ujian langsung praktek, tutorial ataupun langsung aplikasi jadi, sehingga nanti mohon maaf kami tidak bisa urut seperti di lembar kerja yang telah kami kirim ke Bapak Ibu. Kami ingin yang praktis saja karena durasi waktu yang cukup singkat, yaitu hanya sekitar kurang lebih 45 menit ya, kurang lebih. Langsung saja Bapak Ibu, untuk membuat SAC, untuk membuat aplikasi menggunakan SAC, ini untuk SAC itu tidak jauh beda dengan program PowerPoint Bapak Ibu. Jadi ya seperti di sini ada tulisan Smart Creator, nanti bisa Bapak Ibu unduh di link di materi, sudah ada di situ, nanti bisa diunduh di link tersebut ataupun nanti bisa diunduh di internet. Setelah nanti buka aja Smart App Creator 3, itu nanti sudah ada di sana. Untuk selanjutnya akan kami praktekkan bagaimana cara penggunaan daripada SAC ataupun Smart App Creator ini. Jadi SAC ini nanti untuk menghasilkan yaitu aplikasi. Aplikasi tersebut nanti bisa diinstal di HP anak-anak sekalian, HP siswa-siswa. Itu tergantung nanti muatannya atau kontennya itu berisi video atau tidak. Kalau tidak berisi video itu nanti bisa kita kirim ke anak untuk bisa di-download, itu hanya kecil. Tapi kalau di dalamnya ada videonya agak lumayan besar. Ini kendalanya untuk SAC itu kelemahannya hanya pada pengiriman ke siswa, itu membutuhkan data yang lumayan besar. Tapi kalau misalnya offline bisa menggunakan semacam share it, itu bisa. Jadi ini keuntungannya menggunakan media SAC ini hampir sama dengan PowerPoint, hanya SAC ini sifatnya adalah interaktif Bapak Ibu. Nanti anak bisa langsung klik di situ, kemudian bisa kita kreasikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi lebih menyenangkan. Oke, baik, kita lanjutkan untuk menuju ke materi bagaimana cara membuat SAC. Untuk yang pertama kita buka seperti ini, nanti layar tampil, kita klik 2 kali di SAC, kita buka layarnya seperti ini awalnya, seperti PowerPoint. Kemudian yang berikutnya adalah kita membuat section, masing-masing section terlebih dahulu ataupun slide ya. Kalau dalam PowerPoint itu ada namanya slide, kalau di sini adalah section ya. Kita buat untuk rangkanya itu adalah satu opening, kemudian yang kedua adalah home, yang ketiga adalah
materi ataupun konten, yang keempat evaluasi, dan yang kelima adalah developer ataupun yang membuat. Jadi kurang lebih ada 5 itu. Maka di sini akan kita buat untuk slide-nya ada 5. Untuk yang di atas ini tidak usah kita isi, langsung ke default section yang bawah. Ini kita klik saja, klik kanan, ataupun di Ctrl C, Ctrl V, copy paste. Mohon maaf, ini karena section kita klik kanan, kemudian kita new section, kita new section sampai 5, kita buat 5 ini. 1, 2, 3, 4, ada 5. Kemudian kalau sudah dari 5 section ini, kita buat yang pertama, kita namai dulu. Kita klik di sini, klik kanan, kemudian rename, misalnya opening, kita submit. Kemudian yang kedua, diklik kanan lagi, mohon maaf, yang nomor pertama ini ya, opening. Kita buat openingnya. Kemudian yang kedua ini adalah home, dan yang ketiga ini adalah konten atau materi, konten atau materi, boleh silahkan sesuai kreasi Bapak Ibu semua. Kemudian yang keempat ini adalah evaluasi. Evaluasi ini nanti digunakan untuk pengerjaan soal anak-anak, ya. Mungkin dengan simulasi, dengan permainan saja. Kemudian yang kelima ini adalah developer ataupun yang membuat APK ini. Itu dibutuhkan agar nanti kita punya hak cipta untuk membuat. Dan kalau sudah kita masukkan dari beberapa section ini, kita masukkan asetnya. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk atau sebelum membuat materi ini nanti mohon untuk bisa membuat aset. Di situ juga sudah saya tuliskan untuk asetnya, nanti bisa Bapak Ibu unduh untuk aset di http://gg.gg aset SAC Wahono. Itu bisa Bapak Ibu unduh di sana. Saya masuk ke aset. Untuk memasukkan aset, yang pertama adalah memasukkan background. Kita klik insert, kemudian masuk ke email. Masukkan ke email. Kemudian di sini ada beberapa background yang sudah kami siapkan. Nanti Bapak Ibu bisa mencari sendiri yang lebih, saya yakin lebih kreatif Bapak Ibu. Kemudian kita masuk, misalnya home-nya saya menggunakan ini, ya, menggunakan pemandangan. Ini kita insert seperti halnya di PowerPoint sama. Jadi ini Bapak Ibu tidak begitu sulit, hanya butuh kecermatan saja, butuh kecermatan dan butuh latihan tanpa coding. Ya. Kita orang awam pun bisa seperti ini. Kemudian yang kedua kita insertkan lagi background yang berikutnya, kalau bisa beda. Kita kasih gambar ini misalnya. Ini saya ambil juga dari internet, nggak usah buat Bapak Ibu. Ya, kalau ingin buat pakai Corel boleh, pakai Photoshop juga dipersilahkan. Seperti ini, sama dengan seperti PowerPoint. Ini nomor 3, saya buat karena materinya kita buat materinya yang putih aja, yang agak lebih jelas nanti karena untuk isian materi di sini. Ini materi. Kemudian yang keempat ini adalah evaluasi. Evaluasinya saya buat yang seperti ini. Ini evaluasinya. Bapak Ibu nanti kalau misalnya terkendala sinyal, suaranya tidak ada, bisa konfirmasi ke saya. Ini saya tahunya ada suaranya. Kemudian yang berikutnya adalah developer. Ini kita buat dulu developernya dari Corel ataupun dari
aplikasi player lainnya boleh, silahkan. Nah, seperti ini misalnya, ini developernya. Ini sudah selesai materi untuk pembuatan background-nya, memasukkan background. Kemudian sekarang kita buat button, kita insertkan button ataupun tombol-tombolnya. Untuk memasukkan tombol, ini ada trik cara cepat. Kalau di LK atau yang saya kirim itu agak panjang, di sini ada cara cepatnya, yaitu kita siapkan di layar pertama saja dulu. Misalnya kita masukkan buttonnya yang sudah saya buat seperti ini bentuknya, ini saya buat di Adobe Illustration seperti ini. Kita siapkan di sini ada 4 ya. Home itu nggak usah kita buatkan button, nggak usah kita buatkan tombol. Ini tinggal kita copy paste aja Bapak Ibu. Ctrl C Ctrl V ya. Ctrl C Ctrl V seperti ini. Ctrl C Ctrl V seperti ini. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk menginteraksikan, untuk memainkan slide-nya. Jadi sama dengan PowerPoint untuk hyperlink dan sebagainya. Kemudian kalau sudah, kita masukkan teksnya, yaitu di insert, kemudian di teks, insert di teks, kemudian kita ambil yang horizontal. Masuk di sini, misalnya yang pertama tadi opening kita tidak usah, kita langsung menuju ke home. Kita menuju ke home, kita tuliskan langsung. Karena layarnya backgroundnya warna agak gelap, ini tulisannya kita ganti yang warna agak cerah, ini putih ya, putih saja. Sama caranya, mudah sekali. Kita buat klik seperti ini, ya, kita masukkan di sini, atau kita copy paste dulu, Ctrl C Ctrl V sampai 4 dulu. Kalau sudah, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Kemudian setelah home itu ada konten, kita ganti konten. Kemudian setelah konten ada evaluasi, kita ganti evaluasi. Kita tarik lagi. Kemudian kalau sudah kita ke developer. Seperti ini, kemudian kita masukkan sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita eksekusi untuk interaktifnya, biar nanti dari home menuju konten, dari konten menuju evaluasi dan sebagainya, kita eksekusi, yaitu caranya yang pertama kita dari insert ini, di sini ada icon hotspot. Hotspot itu seperti Bapak Ibu ketika ingin hotspotan, gambarnya hampir sama, kita klik saja, klik satu. Ya. Ini nanti kita kalau ingin cepat kita bisa Ctrl C Ctrl V, Ctrl V gini, ada 4 ini. Ya. Kita bagikan di sini dulu. Atau kalau enggak, ini dihapus dulu, salah satu aja dulu, dibuat yang agak panjang. Hotspotnya ini kita tempatkan di bagian sini untuk menutupi tombol ini, supaya nanti ketika tombol ini diklik itu nanti akan interaksi dengan atau terlink dengan yang kita butuhkan. Dan kalau sudah seperti ini, yang lain juga sama, kita Ctrl C Ctrl V, Ctrl C Ctrl V, Ctrl V ya. Nah, tinggal geser-geser seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini klik. Mohon maaf, ini agak tertutup kolom ini. Tertutup webpack saya. Nah, kalau sudah ini kita klik di sini, nanti akan
kita lihat di sini ada layer, ya. Ini ada hotspot 111 lah. Ini biar nggak bingung, di sini ditulisi hotspot home misalnya, home. Kemudian yang berikutnya, yang kedua di sini ditulisi hotspot konten. Yang ketiga hotspot evaluasi. Yang keempat hotspot developer. Ini nanti fungsinya Bapak Ibu untuk mengelingkan agar ini slide-nya nanti pindah sesuai dengan keinginan. Kalau sudah, baru kita eksekusi. Yang pertama, kita mulai dari mengeksekusi di home, kolom home. Di home sini, ini hotspot ini kita klik. Kita klik. Ketika hotspot ini kita klik, kemudian kita masuk ke interaction. Saya ulangi. Hotspot kita klik di interaction bagian atas. Ini ada tombol touch itu sentuh ya. Jadi ketika hotspot ini kita sentuh, ini logikanya begitu ya. Kita sentuh, maka objeknya di sini kan tulisannya yang home. Kita cari yang home. Objek home ini nanti akan pindah di sini. Di sini kita cari switch text. Kita pindah ke halaman berikutnya, yaitu halaman 2. Kita switch text, kemudian kita ke halaman berikutnya. Halaman 2. Di sini ke halaman 2. Kita klik submit. Oke, ini sudah jadi. Kalau ingin lihat ya, di preview ini, kita bisa lihat ya, yang sudah kita buat seperti ini. Kita klik home, nanti langsung menuju ke halaman 2. Ini kita kembali ke sini lagi, kita hotspot lagi yang konten, kita klik, kemudian kita search. Ketika konten kita sentuh, ya, logikanya begitu, maka tombol konten ini akan berpindah ke, saya ulangi, ketika tombol konten ini kita sentuh, maka button konten ini akan berpindah ke halaman berikutnya, yaitu halaman 3. Halaman 3. Mohon maaf, ini tadi saya ulangi. Ini home ya, berpindah ke kemudian menuju ke evaluasi, kemudian dari evaluasi akan menuju ke halaman yang berikutnya, halaman 4. Kemudian yang kelima atau yang keempat developer touch, menuju ke developer, kemudian akan pindah ke halaman developer. Halaman developer sini. Kita klik ini, kita submit. Kita cobakan dulu. Home. Nah, ini sudah masuk ke 2. Karena di 2 belum kita eksekusi, maka kita nggak bisa langsung menuju ke halaman berikutnya. Konten, kita masuk ke konten. Evaluasi, kita masuk ke evaluasi. Caranya begitu, kita tes di preview. Misalnya di sini, developer, kita masuk ke developer. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti ini tombol sudah siap kita gunakan. Tinggal tombol ini nanti kita copy atau kita drag dulu dari bawah saja. Nah, seperti ini, kita drag seperti ini, biar semua, maksudnya tombol tulisan sama hotspotnya biar semuanya bisa ke copy. Kita drag ini, ya. Kemudian setelah itu kita Ctrl C, kita copy, masuk ke halaman berikutnya, sini, kita
pastekan. Nah, seperti ini. Begitu pula di halaman 3 kita pastekan begini. Di halaman 4 kita pastekan begini. Di halaman 5 karena developer nggak usah. Kemudian kalau sudah, ini berarti sudah bisa kita operasikan. Kita ke home, kemudian dari ini kan home, kita ke konten, kita ke evaluasi, kita ke developer, kita kembali ke home. Ini sudah jadi untuk interaktif linknya. Kemudian setelah itu baru kita isi, kita mau ngisi apa. Contoh misalnya nomor 1 ini kita isi teks, ya. Di openingnya kita isi teks, misalnya pelatihan SAC misalnya. Ini kita bisa besarkan fontnya, terserah kita mau besarkan seberapa. Ini kita tarik, ya, seperti ini. Warnanya biar warna, atau kalau misalnya tidak kelihatan lagi, kita ubah yang di sini. Di sini kita ubah warnanya, nah, biar kelihatan. Ini hanya contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa merealisasikan sendiri. Misalnya seperti ini. Ini di kolom open. Kemudian di kolom home, ini juga bisa kita buat seperti tadi. Di kolom home, misalnya kita tulis teks materi. Ini kita buat yang agak besar, kita tarik, kita taruh sini. Kemudian yang berikutnya ini adalah kolom konten. Nah, ini materinya di sini, ya. Materi yang akan kita buat, misalnya materi apa. Nanti untuk materi di sini, agar tergantung kita materinya mau berseberapa, nanti tinggal kita copy saja. Misalnya kita buat ini materi 1. Seperti ini. Untuk di materi nanti kita tambahi kolom button, yaitu back dan next, ya. Kita tambahi kolom tombol ini, tombol back dan next, ya, preview dan next kita tambahkan untuk di materi. Maksudnya apa? Maksudnya untuk nanti bisa di section konten ini nanti bisa kita next, ya. Di dalam section ini kalau ada beberapa slide nanti bisa kita next di sini, misalnya begini. Nah, ini nanti yang juga akan kita eksekusi. Kemudian kalau sudah di materi ini nanti tinggal materinya kita mau buat berapa halaman, berapa page, ya. Kita tinggal copy paste aja, Ctrl C Ctrl V. Yang di sini, ya, yang di Ctrl C Ctrl V yang di sebelah kiri, ini Ctrl C Ctrl V. Nah, nanti sudah terdiri dari beberapa section, beberapa page. Ini nanti tinggal ganti. Misalnya di sini kita ganti 2. Misalnya kita ganti 2. Ini misalnya kita ganti materi 3 misalnya. Tinggal kita eksekusi untuk menuju page-nya ini sama dengan tadi. Kita klik di sini, kemudian kita kasih hotspot. Kita kasih hotspot seperti ini. Usahakan bisa menutup tombolnya ketika disentuh biar
nanti bisa langsung ke halaman berikutnya. Ini kita copy paste dulu, nggak apa-apa karena belum kita interaction. Kemudian setelah itu kita klik interaction. Ketika tombol preview ini kita sentuh, maka dia akan menuju ke materi 1, kemudian menuju ke sweepback nomor berapa. Ini kalau yang pertama halaman 3 berarti kita nanti menuju ke halaman 3. Ini menuju, kalau feedback kan berarti menuju ke halaman 3. Jelas tidak bisa. Ini berarti kita biarkan saja. Kalau tidak bisa, ini kita biarkan. Karena ini di halaman 3, maka problemnya tidak bisa. Yang kedua, next-nya ini ketika tombol next ini kita sentuh, maka nanti akan masuk di tombol next, kemudian akan menuju ke halaman berikutnya, yaitu halaman 3 dari halaman 4 ya, halaman 4 submit. Kemudian berikutnya juga sama, ini bisa kita masuk ke sini ke halaman 4, kita insert hotspotnya dulu. Kita insert hotspot begini. Kemudian ini kita copy paste juga. Masuk sini. Baru ini kita interaction lagi. Ketika tombol preview ini kita sentuh, maka nanti tombol preview ini akan menuju ke halaman sebelumnya, berarti halaman 3. Ini juga ketika tombol next ini kita sentuh, maka tombol next tersebut itu akan menuju ke halaman berikutnya, sweepback ke halaman 5. Begitu pula yang nomor 5, ketika ini kita hotspot dulu, kita kasih hotspotnya, copy paste, masuk aja sini. Kemudian ketika tombol ini kita sentuh, tombol preview kita sentuh, maka tombol preview tersebut itu akan menuju ke halaman sebelumnya, yaitu di halaman 4. Kemudian ini juga ketika tombol next ini kita sentuh, maka tombol next tersebut itu akan menuju ke halaman sesudahnya 5 kan sudah nggak ada, berarti nggak usah karena nggak pesan. Kalau sudah, kita coba dulu, kita preview ini nomor 1 ya, seperti ini materi 1, ini kita next menuju ke materi 2, kita next menuju ke materi 3. Kalau ingin kembali lagi ke review materi 2, materi 1, kalau mau ingin langsung masuk ke evaluasi juga bisa. Nah, ini caranya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, di sini tadi kita lupa memberikan audio, ya. Kita berikan audionya, biar nanti ketika tampil itu audio langsung ada audionya, ada suaranya. Contoh caranya yaitu insert, ini untuk di kolom opening kita kasih audio, di aset saya sudah ada di sana. Nanti bisa dibuka di pelatihan, kita kasih intro di situ di kolom home, kita kliknya, kita klikkan di sini, kita pindah di sini, kita pindah agak di samping seperti ini. Kemudian ini kita setting ya, di property setting, kemudian ini kita klik hide object when browsing. Jadi ketika ini kita buka, nanti musiknya ini bukan hide ya, play audio when browsing. Ketika layar ini kita buka, nanti musiknya akan ada suaranya sendiri seperti ini. Ya.
Nah, asik ini. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian di home juga demikian, kita kasih home-nya body, ya, musiknya sama dengan tadi, kita taruh bawah sini. Kemudian kita play audio when browsing, kita klik, kalau ingin kita matikan ini tinggal kita klik aja, kita mati, ya. Kalau ini depan ini. Terus sedemikian rupa yang di audio konten juga seperti itu. Kalau misalnya diinginkan, misalnya di terakhir di developer kita kasih audio juga developernya, misalnya summer, kita klik di sini, kita tarik di sini, kita oke. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Sudah jadi. Tinggal kita yang terakhir ini yang agak sulit, yaitu di evaluasi. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti waktunya agak molor sedikit ya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Setuju. Mau selesai ini atau mau dilanjutkan? Masih ada satu section lagi, yaitu di evaluasi. Bagaimana? Lanjut Pak. Lanjut, ya. Kita lanjutkan di evaluasi. Untuk di evaluasi di sini nanti kita bisa mencari evaluasinya di web kita, misalnya seperti ini, ya. Di evaluasi keyword kita, nanti kita kopikan. Caranya kita insert, kemudian kita tag horizontal, ya. Kita tag horizontal, kemudian ini kita ambil, misalnya saya kasih kuis nomor 1 ini misalnya, kita copy paste, kemudian kita masukkan ke sini, seperti ini. Nanti kalau kurang besar ini dibesarkan seperti ini kalau kurang besar. Kemudian kalau sudah seperti ini misalnya, ini hanya misal saja, misalnya begini. Sekarang kita akan, kalau hanya seperti ini nanti jadi kurang menarik, ya. Nah, jawabannya kurang menarik, ya. Kita akan coba eksekusi, yaitu untuk membuat jawabannya secara otomatis. Caranya yaitu kita klik insert, kemudian masuk hotspot lagi, kemudian kita anggap bahwa jawaban ini semuanya salah. Jawaban ini kita anggap semuanya salah. Makanya kita blok semuanya seperti ini. Ya. Kemudian ini agar tidak bingung, di sini hotspot 1 ini kita tulisi, kita ganti hotspot salah, ya, biar nggak bingung. Kemudian kita klik insert hotspot lagi untuk jawaban yang benar. Jawaban yang benar kan yang di bawah ini. Halo. Kita lanjutkan, ya. Di hotspot yang kedua ini adalah jawaban benar. Jawaban benar ini kita tumpukkan di atas dari jawaban hotspot salah tadi. Jangan sampai keliru, jangan sampai di bawah. Ini nanti bisa dilihat di layar ini, yang hotspot 2 kemudian ditaruh di atas. Kemudian kita tulis hotspot benar. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita gerakkan. Yaitu kita insertkan dulu tombol ini, tombol, sebentar, saya carikan dulu tombolnya.
tombol ini cross sama tick ini kita klik, ya, kita insert di sini untuk melihatkan kepada siswa kalau jawabannya benar dan salah. Kita harus ini, kita kecilkan dulu seperti ini. Ini biar kita nanti bisa animasi, biar kita nanti hasilnya ada animasinya. Ini ke tombol 2 ini, tick dan cross ini kita animasikan terlebih dahulu. Kita klik tombol cross, kemudian klik animation, kemudian klik fade in. Fade in ini ketika nanti tulisan jawaban itu diklik, itu nanti akan muncul dan hilang. Fade in, klik, ya. Kemudian kita add, kita add. Kemudian satu lagi agar hilang di fade out, kemudian kita add. Begitu pula yang di tick ini, kita fade in dulu, kita fade in, kita add, terus kita fade out, kita add. Ini seperti ini. Nanti hasilnya akan wujudnya seperti ini. Ini kenapa masih muncul, karena belum kita sembunyikan. Kita sembunyikan terlebih dahulu di propertinya, di kolom setting. Ini kita hide object when browsing. Jadi kita sembunyikan ketika browsing. Ini juga kita sembunyikan ketika browsing. Seperti ini. Ini belum muncul lagi karena belum kita eksekusi. Mari kita coba eksekusi. Kita klikkan atau kita linkkan dengan hotspotnya. Kalau ada tombol salah, ya, ini logikanya begini, kalau tombol salah ini kita klik, kita interaksikan, ya. Kalau tombol salah ini kita klik, kita tersentuh, ya, kita sentuh, maka nanti akan muncul yang namanya cross. Kemudian kita animasikan, kita munculkan lagi. Kemudian kita add. Kita coba satu dulu. Ketika kita jawab salah, akan muncul tanda silang seperti ini. Ketika kita jawab salah, akan muncul seperti ini. Ketika kita jawab salah, muncul seperti ini. Ketika jawab benar, nggak muncul, ya. Oke, ya. Selanjutnya, kita animasikan yang berikutnya, yang jawaban benar ini. Ketika kita klik, kita touch, kita sentuh. Mohon maaf, itu jawaban benar ketika kita sentuh, maka akan muncul tanda tik ini, kemudian kita animasikan, kita tambahkan. Nanti hasilnya seperti ini, kemudian bisa kita cek di sini. Seperti ini, ketika kita tombol muncul ini, ketika kita klik tombol benar akan muncul seperti ini. Sudah jadi. Sekarang kita munculkan nilainya. Untuk nilai di situ nanti kita munculkannya sebelum ini, untuk nilai itu munculnya di insert counter, ya. Insert counter. Insert counter kita ini ada peak counter dan global counter. Ya. Kita pilih yang global counter. Global counter itu yang kita menghitungnya untuk semua soal, jadi tidak per halaman. Kita perbesar ini untuk settingnya di sini. Kalau ingin membesarkan fontnya, kita buat 70 misalnya, seperti ini. Nah, ini nanti kita eksekusi dengan yang jawaban benar. Kalau jawaban benar, ketika kita klik jawaban benar, itu kita sentuh, maka nanti objek counter ini nanti akan bertambah nilainya menjadi, misalnya kalau soalnya hanya ada 4 itu kan berarti kalau 100 harus masing-masing soal 25, kita kasih angka 25. Ini khusus untuk jawaban benar. Kita eksekusi, kita cobakan. Ini 0, kalau kita jawab salah, nggak akan tambah nilainya. Tapi kalau kita jawab oke, benar, nanti akan tambah nilainya. Soal sudah jadi 1.
Berikutnya, yang berikutnya, kalau ingin membuat yang berikutnya, tinggal kita copy paste saja. Kita copy, kita klik yang bagian paling kiri, kita Ctrl C, Ctrl V. Ini nomor 2. Misalnya nomor 2, nggak usah saya ganti soalnya, ya, cuma saya ganti warnanya saja. Biar untuk membedakan saja, ini soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Kita coba soal nomor 2 juga kita coba dulu, kira-kira sudah bisa belum? Nah, sudah bisa ya. Ya. Kalau sudah bisa baru kita linkkan, biar ini indah. Nanti ketika kita masuk soal nomor 1 seperti ini, ketika anak itu mengeklik itu langsung menuju ke halaman berikutnya, kita eksekusi lagi, yaitu dengan jalan ketika kita klik icon cross ini, animasinya selesai. Ini animasi selesai itu yang berarti tadi kan animasi pertama fade in dan fade out tadi, ini animasi kedua, kita submit. Setelah kita submit, nanti menuju ke tanda silang, kemudian di sini menuju ke halaman berikutnya, yaitu ke halaman evaluasi, ke halaman 7. Begini, kita coba. Ketika kita tombol klik salah, maka langsung menuju ke halaman 2 seperti ini. Jadi anak tidak punya kesempatan mengerjakan halaman 1 berkali-kali. Tapi kalau misalnya ini tadi kita klik, kemudian kita klik tombol benar, ini kita belum bisa ke halaman 2 karena belum kita eksekusi. Kita eksekusi yang jawaban tanda ini, kita ketika sudah selesai animasinya, yang kedua kita submit, kemudian menuju ke animasi tik ini, kemudian menuju ke halaman berikutnya, yaitu halaman 7. Dengan sendirinya nanti ketika kita animasikan, kita coba, kita tes seperti ini, ya, ketika kita jawab benar akan muncul ke halaman berikutnya, ke halaman 2. Ketika kita jawab benar lagi akan tambah nilainya jadi 50 dan seterusnya. Kalau 4 kan berarti nilainya 100. Ini untuk evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu sudah selesai. Hasil pengerjaan kita ya, ini yang kita kasih musik tadi. Masuk ke home, masuk ke konten, ya. Langsung buat ya. Jawabannya benar, nilai 25. Ini selesai, developer. Nanti tampilan yang di layar HP Bapak Ibu atau HP anak-anak yang sudah install akan seperti ini. Ini cara untuk pembuatan SAC. Sekarang yang terakhir adalah kita, yaitu sebelum itu kita save dulu. Save ini nanti untuk kita gunakan untuk mengedit. Jadi misalnya ini nanti ekstensinya adalah AHL, ya. Latihan SAC, latihan SAC. Ini nanti ekstensinya AHL. Ini bisa nanti kita buka sewaktu-waktu, kita edit bisa. Setelah kita simpan, baru kemudian kita jadikan file ini menjadi aplikasi atau APK. Kita masuk ke output, kita kasih nama APK-nya apa? Misalnya Wahoo, misalnya Wahoo SAC. Kemudian bundle identifier ini kita tulis com
com.wahoo, tergantung kita, terserah kita. Kemudian kita isikan kodenya 12345 saja. Kemudian ini nggak usah dihapus, nggak usah diubah. Kemudian kita select yaitu tampilan di awal nanti APK kita itu tampilannya seperti apa. Tentunya kita harus mencari dulu atau membuat lebih dahulu tampilannya. Ini kalau misalnya saya menggunakan tampilan ini misalnya, yang seperti ini. Untuk JPEG-nya maksimum adalah 512 MB ya. Kemudian kita submit. Kalau sudah kita submit, ini kita langsung menuju ke APK-nya. Ya. Kita tulisi APK-nya latihan SAC. Ini baru proses namanya merender. Nah, masuk seperti ini. Bapak Ibu, ini adalah cara yang sangat mudah untuk kita lakukan, hanya butuh kecermatan. Nanti semakin banyak berlatih insya Allah akan bisa, dan memudahkan untuk siswa nanti untuk mengerjakan ataupun untuk belajar di rumah. Jadi tanpa menggunakan internet ini, kalau ini hanya nanti untuk downloadnya saja menggunakan internet. Perlu diketahui untuk APK ini kita tidak bisa kirimkan lewat WhatsApp. Kalau Telegram belum tahu. Kalau WhatsApp itu nanti APK-nya tidak bisa diunduh oleh yang kita kirim. Harus lewat Google Drive ataupun kalau offline ya bisa lewat ShareIt atau Bluetooth. Seperti itu. Sambil menunggu hasilnya, untuk waktu tepat jam 9.57 kurang 3 menit jam 10. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Jadi kesimpulannya untuk aplikasi hasil dari pembuatan dengan menggunakan SAC ini nanti akan menghasilkan sebuah aplikasi yang sampai sekarang ini untuk kegiatan-kegiatan anak-anak yang belajar di rumah ini saya kayaknya lebih mendukung daripada yang berbasis online. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti perlu mencoba di rumah untuk pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi berbasis SAC ini. Mohon untuk bisa berlatih di rumah. Selamat berkarya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat pada anak didik kita semua. Demikian Ibu Moderator, waktu dan tempat kami aturkan kembali ke moderator. Bapak Triwahono, terima kasih sekali karena materinya sangat-sangat bagus sekali. Banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat yang bergabung di dalam Vicon seminar hari ini. Waktu dan tempat kami kembalikan lagi kepada Ibu Sukesti sebagai host. Monggo Ibu, matur suwun. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Itu tadi materi yang sudah dipaparkan oleh beliau Bapak Sriwahono dengan tema pembelajaran dengan SAC, Smart Art Creator. Harapan kita semuanya nanti Bapak Ibu guru yang mengikuti pelatihan seminar online ini bisa mempraktekkan di rumah. Jika nanti ada kendala dalam pembuatan, bisa kontak langsung ke WA Bapak Sriwahono dengan nomor WA, nanti bisa kontak saya. Nanti saya berikan nomor WA-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak sekali materi yang disampaikan Pak Sriwahono yang sangat bermanfaat sekali pada pagi hari ini. Dan menurut saya itu luar biasa. Seperti PPT, tapi itu lebih bagus lagi kalau menurut saya itu, ya. Dan saya juga ingin sekali untuk mencobanya. Dan ini tidak memakai kuota, nggih, Bapak Ibu guru. Jadi kita bisa memberikan materi atau kita bisa membuat aplikasi pembelajaran ini tanpa kuota, tadi offline. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikian tadi acara seminar online bersama komunitas VCT Kabupaten Sukoharjo dengan tema membuat aplikasi media pembelajaran dengan tanpa coding dengan smart app dengan beliau presenter Bapak Sriwahono dengan moderator
Ibu Sri Wahyuning, Itu yang makonya susah. dan host saya sendiri, Ibu Sukeksi. Mohon maaf jika dalam saya kurang berkenan dan kurang sopan dalam penyampaian. Mohon maaf. Terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan